Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar nih? Semoga walaupun dalam masa pandemi seperti sekarang, kita tetap diberi kesehatan ya. Dan jangan lupa, tetap terapkan protokol kesehatan. Baik semuanya, pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil laporan praktikum lapangan di salah satu desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir, yaitu Desa Belanti, yang mana paparan hasil laporan ini untuk memenuhi tugas pemberdayaan masyarakat di pemukiman lahan basah semester 5. Nah, di sini kami dari kelompok 3 itu terdiri dari 6 anggota, yaitu ada Salsabila Putri, Anissa Rahmah, Wirawasista, Reviska Angrahma, Nabila Kansa, dan Tiara Deskila Dewi. Selanjutnya adalah outline. Jadi, pada paparan kali ini terdapat 4 outline yang akan kami bahas dan kami jelaskan. Baik, jangan menunggu terlalu lama, kita langsung saja ke outline-nya. Outline pertama itu mengenai karakteristik masyarakat. Nah, jadi Desa Belanti itu sendiri merupakan salah satu desa di Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Jarak Desa Belanti ke Kecamatan Sirah Pulau Padang itu sendiri sejauh kurang lebih 2 km apabila ditempuh dengan transportasi darat. Desa Belanti memiliki 4 batas wilayah yang terdiri dari sebelah utara, sebelah selatan, dan sebelah timur, dan sebelah barat. Desa Belanti ini memiliki luas wilayah sebesar 25,98 km². Selanjutnya, data demografis Desa Belanti. Jadi, jumlah penduduk di Desa Belanti pada tahun 2017 sebanyak 2.364 jiwa. Sedangkan pada tahun 2019-nya itu sedikit mengalami penurunan menjadi 2.335 jiwa. Selanjutnya, tingkat pendidikan penduduk di Desa Belanti. Menurut data BPS Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 2017, mayoritas tingkat pendidikan penduduk di Desa Belanti adalah pada tingkat sekolah dasar atau SD. Nah, hal ini sama halnya juga dengan keadaan tingkat pendidikan penduduk di Desa Belanti pada tahun 2019, yang mana mereka mayoritasnya itu hanya pada tingkat sekolah dasar atau SD. Selanjutnya, mata pencarian penduduk Desa Belanti. Berdasarkan data BPS Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2017, diketahui bahwa mayoritas pencarian penduduk Desa Belanti ini sebagai petani. Selanjutnya masuk ke outline yang kedua, yaitu mengenai permasalahan di masyarakat. Jadi, permasalahan masyarakat di Desa Belanti ini kami membaginya menjadi 2, yaitu penyakit menular dan penyakit tidak menular. Yang mana penyakit menular ini terdiri dari influenza, diare, dan tifus. Sedangkan penyakit tidak menular terdiri dari stunting dan gizi buruk. Nah, yang pertama adalah penyakit menular influenza. Jadi, persentase influenza di Desa Belanti ini sebanyak 70,8%. Diketahui bahwa tingginya angka influenza ini dikarenakan kualitas udara yang kurang bersih dan cuaca yang kurang mendukung di Desa Belanti, sehingga masyarakat di sana rentan terkena influenza. Untuk akar penyebab masalahnya itu terbagi menjadi 3 tipe. Yang pertama tipe A merupakan virus penyebab influenza yang bersifat epidemik. Tipe B yang biasanya hanya menyebabkan penyakit yang lebih ringan dari tipe A dan hanya kadang-kadang saja menyebabkan epidemi. Yang terakhir tipe C yang merupakan tipe yang diragukan patogenesitasnya untuk manusia. Mungkin hanya menyebabkan gangguan ringan saja. Yang kedua ialah penyakit menular diare. Persentase diare di Desa Belanti adalah sebesar 18,8%. Diketahui tingginya angka diare di Desa Belanti ini dikarenakan kurangnya higien perorangan, seperti
masyarakat di sana masih buang air besar di sungai, buang sampah sembarangan, dan menggunakan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa di sana masyarakatnya itu kurang melakukan penerapan PHBS. Akar penyebab masalah dari diare yang ada di Desa Belanti ini dikarenakan yaitu tadi teman-teman, bahwa memang masyarakat di sana belum menggunakan air yang bersih. Aktivitas berbagai keperluan seperti mencuci bahan makanan ataupun peralatan makanan hingga memasak makanan tersebut itu dapat menyebabkan masuknya agen diare ke dalam sistem pencernaan manusia dan akhirnya mengakibatkan terjadinya diare. Yang terakhir adalah penyakit menular tipes. Nah, di antara diare dan influenza tadi, tifus ini paling kecil yaitu persentasenya 2,1%. Angka tifus di Desa Belanti ini disebabkan karena balik lagi tadi teman-teman, bahwa higien perorangannya itu masih buruk, seperti BAB masih di sungai, buang sampah sembarangan, dan masih menggunakan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, dapat dikatakan ini sama halnya dengan kejadian penyakit menular diare yang sebelumnya telah dijelaskan. Akar penyebab masalah dari tifus ini yaitu infeksi bakteri Salmonella enterica, khususnya turunannya seperti Salmonella typhi, Salmonella paratyphi A, Salmonella typhi B, dan Salmonella paratyphi C. Tifus abdominalis juga bisa disebabkan karena lingkungan, yang mana apabila lingkungannya itu kurang memenuhi syarat menjadi lingkungan yang sehat. Nah, selanjutnya penyakit tidak menular akan dijelaskan oleh Reviska. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai penyakit tidak menular, KIA, PHBS, dan juga rencana program pemberdayaan. Baiklah, langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu mengenai penyakit tidak menular. Jadi, penyakit tidak menular yang ada di Desa Belanti ini ada dua. Yang pertama itu adalah stunting, dan yang kedua itu adalah gizi buruk. Kita bahas dulu mengenai stunting. Stunting itu, pengertian secara umumnya adalah masalah gizi kronis pada balita yang ditandai dengan tinggi badannya itu lebih pendek dibandingkan dengan anak seusianya. Jadi, stunting ini dipengaruhi oleh pola asuh, kualitas pelayanan kesehatan, lingkungan, dan ketahanan pangan. Kalau di Desa Belanti sendiri itu, balita yang beresiko stunting dari 48 responden itu ada sekitar 8,3%, dan balita yang terkena stunting itu ada sekitar 4,2%. Terdapat 4 akar penyebab masalah stunting. Yang pertama adalah praktek pengasuhan yang kurang baik, termasuk kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi, baik sebelum masa kehamilan maupun setelah ibu melahirkan. Jadi kami mendapatkan informasi bahwa 60% dari anak usia 0-6 bulan itu tidak mendapatkan ASI eksklusif, dan 2 dari 3 anak usia 0-24 bulan tidak menerima makanan pendamping ASI. Lalu yang kedua adalah masih terbatasnya layanan kesehatan, termasuk layanan antenatal care. Jadi, menurut informasi dari publikasi Kemenkes dan Bank Dunia menyatakan bahwa tingkat kehadiran anak di posyandu itu semakin menurun yang awalnya pada tahun 2007 ada sekitar 79% dan menurun menjadi 64% pada tahun 2013. Dan anak juga belum mendapatkan akses yang memadai ke layanan imunisasi. Lalu, penyebab ketiga itu adalah masih kurangnya akses rumah tangga ataupun keluarga untuk mendapatkan makanan bergizi. Karena di Indonesia sendiri, makanan bergizi itu cukup mahal. Masih tergolong mahal sehingga rumah tangga ataupun keluarga itu belum bisa memenuhi makanan bergizinya. Lalu yang terakhir itu
adalah kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Selain stunting, di Desa Belanti juga terdapat penyakit tidak menular lain, yaitu gizi buruk. Jadi, balita dapat dikatakan gizi buruk apabila indeks berat badan menurut umurnya kurang dari -3 standar deviasi. Ada banyak akar penyebab dari gizi buruk. Yang pertama adalah asupan makanan. Sebagian besar balita dengan gizi buruk umumnya memiliki pola makan yang kurang beragam. Padahal, kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan balita itu beraneka macam, mulai dari air, energi, protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Yang kedua adalah status sosial ekonomi. Semakin rendahnya ekonomi keluarga akan berdampak dengan rendahnya daya beli pada keluarga tersebut. Yang ketiga adalah pendidikan ibu. Kurangnya pendidikan dan pengertian yang salah tentang kebutuhan pangan dan nilai pangan biasanya umum dijumpai setiap negara di dunia. Tingkat pendidikan ibu dapat mempengaruhi derajat kesehatan, karena pendidikan ibu itu berpengaruh terhadap kualitas pengasuhan anak. Selanjutnya adalah penyakit penyerta. Penyakit penyerta ada 3. Yang pertama adalah diare persisten, yaitu berlanjutnya diare selama 14 hari atau lebih, sehingga dapat menyebabkan balita kehilangan berat badan. Yang kedua, tuberkulosis dapat menyerang paru dan bagian tubuh lain, sehingga meningkatnya tekanan parsial oksigen. Yang ketiga, HIV/AIDS. Apabila balita terkena HIV/AIDS, itu dapat menyebabkan menurunnya sistem imun, sehingga dapat memicu terjadinya gizi buruk. Lalu, pengetahuan ibu. Kurangnya pengetahuan ibu tentang gizi dapat menyebabkan keanekaragaman makanan untuk balita itu ikut berkurang. Adapun faktor lain seperti berat badan lahir rendah, pemberian ASI, dan kelengkapan imunisasi juga dapat menjadi akar penyebab terjadinya gizi buruk di Desa Belanti. Selain itu, gizi buruk juga disebabkan oleh 2 penyebab. Yang pertama itu penyebab langsung. Penyebab langsung itu dapat berupa makanan yang dikonsumsi dan ada tidaknya penyakit yang diderita seseorang akan secara langsung sebagai penyebab terjadinya gizi kurang. Lalu, ada juga penyebab tidak langsung. Penyebab tidak langsung di sini ada 3. Yang pertama itu ketahanan pangan keluarga yang kurang memadai, sehingga setiap keluarga diharapkan mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan seluruh anggota keluarganya dalam jumlah yang cukup, baik jumlah maupun mutu gizinya. Yang kedua adalah pola pengasuhan anak yang kurang memadai, sehingga setiap keluarga diharapkan dapat menyediakan waktu, perhatian, dan dukungan terhadap anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan normal, baik fisik, mental, dan sosial. Yang terakhir adalah pelayanan kesehatan dan lingkungan yang kurang memadai, sehingga sistem pelayanan kesehatan yang diharapkan dapat menjamin penyediaan air bersih dan sarana pelayanan kesehatan dasar yang terjangkau oleh setiap keluarga yang membutuhkan. Selanjutnya adalah mengenai KIA, kesehatan ibu dan anak. Berdasarkan data kesehatan ibu dan anak di Desa Belanti, dari 48 responden yang ada, terdapat 48 balita yang dilahirkan hidup dan 2 orang bayi yang meninggal di bawah usia 1 tahun. Untuk anak yang lahir dengan berat badan lahir rendah sebanyak 6,3%, panjang lahir kurang 66,7%, beresiko gizi buruk 6,3%, beresiko stunting 8,3%, dan yang sudah terkena stunting 4,2%. Kalau untuk kesehatan ibunya, usia ibu saat melahirkan didapatkan itu usia muda kurang lebih 20 tahun, yaitu
20,8% usia normal antara 21 tahun sampai 34 tahun 70,8%, dan yang melahirkan di usia tua yaitu 8,3%. Baiklah, lalu kita akan membahas mengenai PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Berdasarkan data kondisi sanitasi lingkungan tempat tinggal Desa Belanti, masyarakat di sana 31,3% masih menggunakan air sungai untuk kebutuhan mereka. Dan untuk dalam hal mengolah sampah, sebanyak 52,1% masyarakat itu mengumpulkan sampah lalu dibakar, 47,9% membuangnya sembarangan. Selain itu, masyarakat juga masih memiliki kebiasaan buang air besar di sungai sebanyak 50%, hampir setengah dari masyarakat Desa Belanti. Sehingga air yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak memenuhi syarat sehat seperti yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416 Tahun 1990 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air. Yang terakhir, saya akan membahas mengenai rencana program pemberdayaan. Nama kegiatan yang akan kami lakukan adalah pengolahan dan pemanfaatan limbah jerami padi menjadi wadah makanan ramah lingkungan. Adapun tujuan kegiatan ini, yang pertama, untuk mengurangi limbah jerami yang ada di Desa Belanti. Yang kedua, membentuk kelas masyarakat dari 11% keuntungan penjualan produk dari limbah jerami. Yang ketiga, mengurangi pengangguran, karena kalau dilihat dari data tingkat pengangguran di Desa Belanti itu cukup banyak, yaitu 594 orang. Dan tujuan yang terakhir adalah diharapkan dengan adanya kelas nanti, masyarakat dapat menambah pengetahuan tentang makanan yang sehat dan bergizi serta sanitasi yang bersih. Sasaran kegiatan ini ditujukan untuk seluruh masyarakat Desa Belanti, Kecamatan Sirah, Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Adapun metode pelaksanaan kegiatan, yang pertama adalah persiapan kegiatan. Kami akan melakukan persiapan kegiatan berupa musyawarah perangkat desa dan masyarakat, survei harga peralatan dan bahan habis pakai, serta survei lokasi untuk pembuatan produksi. Lalu, kami juga akan melakukan pengadaan alat dan perlengkapan kebutuhan untuk menunjang proses pembuatan. Lalu, yang ketiga, persiapan produksi. Persiapan produksi ini akan dilakukan penyediaan tempat dan fasilitas penunjang di tempat produksi, serta pemasangan alat dan kelengkapan penunjang produksi. Setelah itu akan dilakukan proses produksi, yaitu pengumpulan limbah jerami, pembuatan produksi dari limbah jerami, dan setelah produksi ini berhasil dibuat, tahapan berikutnya itu adalah uji coba dan penelitian. Setelah diuji coba, akan dilakukan evaluasi produksi tentang kekuatan wadah makanan. Setelah dievaluasi dan sudah sesuai harapan, maka dilakukanlah pemasaran produksi. Lalu, hasil pemasaran produksi itu 11%-nya akan dilakukan untuk membuat kelas masyarakat. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, kami merencanakan dan mengalokasikan 3 hal, yaitu alokasi waktu. Jadi, pada bagian alokasi waktu ini, kami membuat daftar kegiatan serta waktu pelaksanaannya, mulai dari persiapan kegiatan yang akan berlangsung pada 1 hingga 4 Januari, menyiapkan alat dan kebutuhan pada tanggal 10 Januari, persiapan produksi pada tanggal 12 sampai 14 Januari, lalu akan diuji cobakan pada tanggal 16 Januari. Setelah itu, akan dilakukan evaluasi pada tanggal 19 Januari dan akan dilakukan pemasaran pada tanggal 22 Januari, serta jika untuk pemanfaatan hasil jual
itu akan disesuaikan dengan kondisi. Yang kedua adalah alokasi dana. Nah, pada bagian alokasi dana ini, kami mengalokasikannya untuk dua hal. Yang pertama, modal kerja. Yang kedua, modal investasi. Untuk modal kerja, kami membagi pengeluaran untuk 4 hal, yaitu air, tepung terigu, sarung tangan, dan gaji pegawai. Kalau untuk modal investasi, nama barang yang akan kami investasikan modal itu adalah untuk mesin caca jerami, sabit, sekop, terpal, wajan, cetakan segi 4, kursi, sepatu boot, serta sodet kayu besar. Yang ketiga adalah alokasi sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk kegiatan kami ada 5. Yang pertama adalah kepala desa yang bertugas memantau kegiatan pengolahan dan bertanggung jawab atas kegiatan kami. Lalu masyarakat yang akan berpartisipasi dalam proses pengerjaan pengolahan limbah jerami padi hingga ke tahap pemasaran. Kami membutuhkan 30 orang, lalu perangkat desa yang akan membantu proses pemasaran, tenaga kesehatan yang akan memeriksa kesehatan pekerja secara rutin, lalu yang kelima adalah pengawas. Fungsi dari pengawas ini adalah untuk melakukan pemeriksaan produk apakah sudah memenuhi syarat dan itu dilakukan secara rutin sebelum produk didistribusikan. Selanjutnya adalah sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Jadi, kami membutuhkan 13 sarana. 2 sarana sudah ada, yaitu gedung tempat produksi dan air. Akan tetapi ada 11 sarana yang belum ada, yaitu tepung terigu, sarung tangan, mesin caca jerami, sabit, sekop, terpal, wajan, cetakan segi 4, kursi, sepatu boot, dan sodet kayu besar. Adapun yang dapat kami simpulkan, yang pertama itu adalah masalah kesehatan di Desa Belanti terkait kesehatan ibu dan anak itu diakibatkan karena pendidikan terakhir ibu yang rendah sehingga pengetahuan ibu terkait kesehatan masih kurang. Lalu, kejadian penyakit menular seperti diare dan tifus masih sering terjadi di Desa Belanti. Ini diakibatkan karena higien masyarakat yang masih buruk. Lalu yang ketiga, masalah stunting di Desa Belanti itu mengalami peningkatan sebesar 50%. Yang keempat, untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Desa Belanti, tentunya dibutuhkan kerjasama dengan berbagai lintas sektor agar permasalahan ini dapat diatasi, yaitu berupa permasalahan sampah, karena masih banyak masyarakat yang membuang sampah ke sungai. Lalu, dalam meningkatkan status gizi balita, diperlukan pelatihan kader. Kegiatan yang kami lakukan ini juga bertujuan untuk mengurangi limbah jerami, mengurangi angka pengangguran, membentuk kelas masyarakat untuk menambah wawasan masyarakat di Desa Belanti dengan memanfaatkan limbah jerami padi menjadi wadah makanan ramah lingkungan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.